Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan pada video kali ini kita akan membahas PMK 65 tahun 2022 yang mana pokok bahasannya adalah kita akan berbicara terkait dengan pajak tambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Latar belakang dari adanya PMK 65 ini adalah tentunya untuk melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN, yaitu terkait dengan pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyerahan yang terutang besaran tertentu sebagaimana diatur di pasal 9A ayat 1 ya, Undang-Undang PPN. Kemudian tujuan dari PMK 65 adalah tentunya memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan penggantian PMK 79 tahun 2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu ya. Yang mana sebenarnya PMK 79 ini mendefinisikan kegiatan usaha tertentu sebagai penjualan kendaraan bermotor bekas, tetapi nomenklaturnya itu masih belum secara jelas seperti itu ya, menyebutkan tentang kendaraan bermotor bekas. Ditambah juga karena belum dapat menampung perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A pada penjelasan di PMK 65. Kalau teman-teman baca eh, draftnya seperti itu atau filenya, sehingga perlu adanya penggantian. Oke, objek PPN dan PKP yang wajib menerapkan aturan PMK 65 ini tentunya objek PPN-nya adalah jelas ya, penyerahan kendaraan bermotor bekas. Tetapi definisi kendaraan bermotor bekas di sini adalah bukan PKP pada pasal 16D Undang-Undang PPN. Kalau kita bicara 16D, K itu adalah PKP yang berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Kalau misalnya kita punya kendaraan bermotor bekas yang itu adalah memang awalnya bukan untuk diperjualbelikan, maka kita merujuknya ke pasal 16 di Undang-Undang PPN. Tapi kalau usaha kita memang adalah penjualan kendaraan bermotor bekas atau second, maka barulah kita merujuk ke pasal ke PMK 65 ini. Kemudian PKP yang wajib menerapkan adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang mana dalam hal ini PKP didefinisikan sebagai pedagang. Ya, yang memang kegiatan atau core usahanya menjual atau menyerahkan kendaraan bermotor bekas. Dan PKP tersebut wajib memungut PPN dan menyetorkannya dengan besaran tertentu. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara di PMK sebelumnya, PMK 79 itu dia bicara terkait dengan penggunaan pedoman pengkreditan pajak masukan. Tetapi untuk di sini dia tidak lagi menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan, tetapi dia menggunakan tarif besaran tertentu PPN. Besaran tertentunya adalah sebesar 1,1% dari harga jual yang berlaku per 1 April 2022, yang mana tentunya ketika tarif PPN itu nanti naik dari 11 ke 12% paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, maka tarif besaran tertentunya pun akan ikut naik dari 1,1 menjadi 1,2% dari harga jual. Kemudian DPP-nya adalah harga jual tidak termasuk PPN. Kemudian dalam hal PKP tersebut melakukan penyerahan BKP lain dan atau JKP lain ya, dalam artian dia bukan hanya menjual kendaraan bermotor bekas tetapi ada kegiatan usaha lain maka atas penyerahan barang lain tersebut ya, misalnya dia melakukan penyerahan spare part juga, spare part kendaraan, maka pemungutan PPN atas penyerahan BKP lain atau JKP tersebut itu kembali ke aturan defaultnya. Seperti itu ya, kembali ke aturan defaultnya PPN. Kita lihat salah satu contoh di sini. Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan BKP lain berupa aksesoris atau spare part kendaraan bermotor. Maka atas penyerahan kendaraan bermotor bekasnya, Tuan A wajib memungut dengan besaran tertentu
Dan atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor, Tuan A wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Artinya kembali ke aturan defaultnya PPN. Kemudian terkait dengan pengkreditan pajak masukan, ya, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP TB dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Si penjual kendaraan bermotor bekas ketika dia memiliki PM atas perolehan BKP atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan usaha kendaraan bermotor bekas, maka PM-nya tidak bisa dikreditkan. Ya, karena untuk PK-nya sendiri itu sudah menggunakan besaran tertentu. Kemudian, dalam hal si PKP itu juga melakukan penyerahan yang bisa dikreditkan seperti itu ya. Dalam artian misalnya dia melakukan penyerahan spare part kendaraan bermotor tadi, ya. Kemudian dia juga melakukan penyerahan lain, misalnya penyerahan yang tidak bisa dikreditkan atau penyerahan yang tidak turut PPN, maka penentuan pajak masukan yang bisa dikreditkan kembali ke pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN ya. Jadi tentunya harus dipisahkan. Ketika si penjual kendaraan bermotor bekas juga melakukan penyerahan lain, yang mana ada penyerahan yang bisa dikreditkan dan ada penyerahan yang tidak bisa dikreditkan. Kemudian untuk SPT ya, untuk aturan yang lama di PMK 79, kalau kita baca di PMK-nya itu dia menggunakan SPT 1111 DM, maka sekarang untuk kendaraan bermotor bekas itu tidak lagi menggunakan SPT 1111 DM per masa pajak April 2022, tapi menggunakan SPT 1111 yang biasa. Tentunya dengan adanya PMK 65 ini, maka PMK 79 itu menjadi tidak berlaku lagi. Dan PMK 65 itu sudah berlaku mulai 1 April 2020. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan ke kanal media sosial Dijen Pajak RI di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Atau teman-teman juga bisa bertanya melalui live chat di www.pajak.go.id atau teman-teman juga bisa menghubungi call center kering pajak di 1500 200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.